Sobat yang baik hati, bagaimana kabarnya? Semoga oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun berada saat ini, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada saat ini, Rahajeng Nyangre Rahine Galungan lan Kuningan. Dumugi sareng sinami nemu kerahayuan. Sebelum ada yang sedikit tersampaikan, terlebih dahulu izinkanlah saya mohon izin dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun juga kita adalah bagian terkecil dari beliau. Saya yakin bahwa tidak sedikit umat sedharma kita sudah mengerti tentang Hari Raya Galungan tersebut. Menangnya Dharma melawan Adharma, dan sudah pastinya itu dirayakan oleh semua umat sedharma Hindu, yaitu setiap 6 bulan sekali, jatuh pada hari Rebo atau Buddha dan Uku Dunggulan, yang selama ini selalu dirayakan dengan upacara-upacara keagamaan. Dan ada lagi satu yang harus kita tingkatkan, yaitu tentang kerohanian. Bagaimanapun juga kita tidak terlepas dari dua sistem itu, yaitu tentang lahiriah dan kerohanian. Ini penting saya sampaikan bahwasanya akhir zaman ini ngeri-ngeri sedap. Dengan apa yang telah saya sampaikan, bahwasanya ada yang namanya masalah atau bencana yang dilihat oleh kasat mata dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Mari kita coba hubungkan dengan dua sistem yang tadi saya sampaikan, yaitu lahiriah dengan rohaniah. Dari lahiriah, kita akan mencoba mencari tahu tentang galungan itu. Kita harus mulai dari 3 hari sebelum galungan itu. 3 hari sebelum galungan itu ada yang namanya penyekeban. Dari kata lahiriahnya, penyekeban itu berarti kita harus melakukan seperti salah satunya, kalau Bali nyekep biu. Ada yang hari itu juga membikin tape. Lahiriahnya seperti itu yang harus kita lakukan. Dan arti dari rohaniahnya, di dalam diri kita ada namanya jiwa. Sebelum kita akan merayakan kemenangan itu, kita harus mengendalikan diri. Kalau kita ibaratkan 3 hari sebelum hari raya Galungan itu, kalau kita di kerohanian, di mana kita telah mengerti bahwa kita hidup ini sebagai manusia, di saat itulah kita mulai mengendalikan diri agar kita merayakan suatu kemenangan dalam hidup ini. Dan yang kedua, ada yang namanya penyajahan. Penyajahan yaitu biasanya di lahiriahnya kita siap-siap membuat kue atau jajan. Kita mempersiapkan untuk segala sesuatunya yang berbentuk jajan untuk kita aturkan atau persembahkan kepada Ide Bedara atau Ide Sang Hyang Widi. Dan dari arti rohaninya yang sekali Bali kan sekenang malih kan
sekenang malih pengenalian dapat satu ujian permasalahan selalu. Nah, maka dari itu lahiriahnya kita membuat jajan. Jajan itu mewakili dari kata saja, sebenarnya, berpikir, berkata, dan berbuat yang benar, yang jujur. Selalu kita melakukan hal itu sebelum kita akan merayakan hari H tersebut, yaitu Hari Raya Galuman. Dan hari penampahan lahiriahnya kita melakukan suatu kurban. Kurban diidentikan dengan mengorbankan suatu binatang. Ada yang menyembelih babi, yang tidak bisa membeli babi ada ayam, dan lain sebagainya. Itu lahiriahnya. Dan itu harus dilakukan karena itu bentuk lahiriah. Agar ada yang kita lihat bahwa ayam harus dikorbankan dengan lewat membunuh. Itu berarti, ini kembali lagi, bukan berarti binatang itu semua punya sifat jelek. Kenapa? Babi itu sangat lumrah atau memang sudah biasa dilakukan atau dilaksanakan di umat kita, karena babi itu boleh bilang diidentikan dengan binatang yang malas. Malas dalam artian malas belajar, malas memahami tentang kebenaran, malas meningkatkan suatu etikat yang lebih baik, agar dua dari lahiriah dan rohaniah itu seimbang. Karena kita tidak terlepas dari dua sistem itu. Berbicara tentang jiwa itu adalah suci karena dia harus melakukan suatu karma, harus dibantu dengan tubuh ini. Dan tubuh inilah merupakan suatu lahiriah. Dan jiwa itu adalah rohaniahnya begitu. Dan dua ini harus kita lakukan. Apa yang dilakukan di lahiriah merupakan implementasi yang harus kita pelajari agar kita dapat untuk bagaimana menyelamatkan jiwa tersebut. Biasanya kalau kita sudah melakukan suatu lahiriah, paling tidak keselamatan tentang alam semesta itu yang dapat dilihat oleh kasat mata, yaitu bencana, tanah longsor, tsunami, itu kita dapat aturkan dengan bentuk lahiriah. Dan tidak harus di sana saja, kita harus tingkatkan bentuk rohaniah. Karena ada permasalahan-permasalahan yang tanpa dilihat oleh kasat mata. Contohnya, kita sering bergesekan dengan seseorang. Kadang-kadang kita berprinsip yang benar, orang-orang itu sulit juga menerima. Nah, akhirnya adalah suatu perselisihan. Seperti apa yang saya sampaikan, kita sudah merasa benar, kadang-kadang kita selalu dihadapkan suatu permasalahan yang aneh-aneh gitu. Nah, inilah kita harus meningkatkan di kerohanian. Kita selalu mau sendiri, pengendalian diri, kesabaran lebih ditingkatkan sebelum kita memahami, mengetahui tentang kebenaran itu yang sebenarnya. Baik kita diam atau mengalah dulu sebelum kita dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan alot dan bijaksana, agar itu tidak menjadikan permasalahan yang lebih hebat nanti. Dan kita selalu meningkatkan kewaspadaan di kerohaniannya, mawas diri, kendalikan diri dari suatu pancingan-pancingan yang membangkitkan kita menuju perkelahian atau perseteruan.
Dan hari hanya yaitu Hari Raya Galungan, baru kita merayakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma, mengaturkan sesuatu sesajen kepada Idu Betara atau para leluhur dan Idu Sanghyang Widi. Berupa sesajen itu yang isinya adalah ada jajan, pisang, buah, artinya suatu itu merupakan bukti kita telah melakukan persembahyangan kepada Idu Sanghyang Widi lewat lahiriah. Dan kerohaniannya kita harus juga apa yang kita aturkan, adanya buah, pisang, jajan. Pisang itu adalah perwakilan dari mana, bikin suatu sajian suci itu pakai pisang kayu. Kayu adalah perwakilan dari kayun. Kayun itu adalah mana. Dan yang kedua ada jajan. Jajan itu perwakilan dari kata saja atau benar, bagaimana kita berpikir yang benar, bagaimana kita berbicara yang benar, bagaimana kita berbuat yang benar. Dan yang ketiga adalah buah. Buah itu adalah perwakilan dari tingkah laku kita. Bagaimana kita bertingkah laku agar kita di dalam rel-rel kebenaran. Nah, itulah dua sistem itu kita harus seimbang. Kalau memang itu sudah kita dapat paling tidak dilakukan, saya yakin kestabilan dalam kehidupan ini akan menjadi membaik. Dan ada namanya manis galungan, itu adalah kita selalu siap untuk saling memaafkan. Kita selalu saling mengunjungi. Ke kerabat keluarga mesti dikunjungi. Itulah maksud dan tujuannya agar selalu kita terjaga dan pada akhirnya kita menuju pada keselamatan. Selamat berjuang, semoga sukses. Om Santi Santi.